Hai, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan administrasi dan prinsip-prinsip administrasi. Apa sih itu? Yang pertama itu adalah hubungan administrasi dengan ilmu lainnya. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, hubungan ilmu administrasi yang pertama itu adalah dengan ilmu politik. Yang pertama, administrasi negara adalah bagian dari proses politik. Ada dua pendapat yang berbeda, yaitu administrasi negara merupakan bagian dari ilmu politik dan administrasi negara merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Nah, administrasi dalam pemerintahan itu berhubungan dengan kehendak golongan atau partai politik dengan program-program politiknya dan ikut serta menentukan metode-metodenya bagaimana kebijaksanaan negara dapat diselenggarakan. Yang mengenai pendapat ini, ada pendapat dari Frank J. Goodnow yang pertama, yaitu adalah dengan mengatakan bahwa hubungan administrasi negara dengan ilmu politik, yaitu politik itu berkaitan dengan kebijaksanaan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan. Dan di mana ini ada Leonard White juga mengatakan apabila politik berakhir maka mulailah administrasi. Yang kedua pendapat ini pada dasarnya mencerminkan pemisahan administrasi negara dari ilmu politik. Nah, yang kedua itu ada hubungan administrasi negara dengan ilmu ekonomi. Kita lihat dari prinsip ekonomi dan prinsip administrasi itu berkaitan dengan masalah efisiensi dan efektivitas, di mana hubungan ini tuh sangat erat, saling melengkapi dan bahkan juga kadang-kadang saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, administrasi itu bisa menjadi alat ekonomi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Demikian sebaliknya, ekonomi itu dapat digunakan sebagai alat administrasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Hal yang mempererat hubungan antara administrasi dengan ekonomi itu adalah penelaahan terhadap lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi perusahaan seperti firma, PT, CV, Perum, dan Perjan gitu. Nah, selanjutnya ada hubungan administrasi dengan ilmu antropologi. Nah, di mana hubungan ini yang pertama adalah ilmu antropologi itu mempelajari budaya yang ada di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, budaya dalam masyarakat itu akan mempengaruhi sistem administrasi negara. Misalnya, masyarakat di negara maju di mana lebih mengutamakan budaya profesionalisme. Nah, budaya profesionalisme ini akan turut mempengaruhi sistem administrasi negara sehingga para aparat di dalamnya menganut budaya profesionalisme. Nah, yang kedua itu ada antropologi, itu mempelajari tentang budaya. Maka dapat ditarik kesimpulan itu jika dikaitkan dengan administrasi, bagaimana sih sebuah implementasi dari ilmu administrasi itu dapat beradaptasi dengan keadaan budaya sekitar. Selanjutnya itu di dalam ilmu administrasi juga akan mendapatkan berbagai permasalahan, apalagi masalah agrarian, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan penelitian dengan menggunakan metode antropologi. Nah, yang terakhir itu ada perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan dengan mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis ini akan melengkapi analisis sejarah. Nah, selanjutnya itu ada hubungan administrasi dengan ilmu hukum. Ilmu hukum itu mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah hidup di masyarakat, itu memberikan masukan yang sangat besar dalam perkembangan administrasi. Sebab kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan dinamis itu dapat menjamin apabila para anggota administrasi menaati segala peraturan-peraturan organisasi. Nah, perumusan organisasi ini merupakan konsep itu yang diambil dari ilmu hukum gitu. Nah, secara khusus yaitu administrasi negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya itu ada hubungan administrasi dengan psikologi. Nah, psikologi itu adalah ilmu pelajari untuk mengukur, menerangkan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia atau makhluk-makhluk lain. Administrasi sebagai proses kegiatan dan tindakan dalam kerjasama dari kelompok orang-orang dalam mencapai tujuan, juga dipengaruhi oleh tingkah laku sosial. Nah, secara khusus itu dapat dikembangkan antara ilmu administrasi dengan psikologi sosial, yang mana itu berkaitan antara individu atau hubungan antar manusia. Nah, itu ya materi kedua, ada prinsip-prinsip administrasi.
Nah, yang mana prinsip administrasi itu dikemukakan oleh dua ahli, yaitu Henry Fayol secara psikologi dan Max Weber secara birokrasi. Gimana sih itu maksudnya? Gitu. Nah, Henry Fayol ini memfokuskan kepada teknis, komersial, keamanan, finansial, akuntansi, operasi administrasi atau manajerial, dengan juga dia menerapkan sebagai fungsi manajemen seperti planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, itu bagaimana lagi prinsip administrasi menurut Fayol? Nah, Fayol itu membagi kepada division of labor atau work, authority and responsibility, disiplin, kesatuan perintah atau komando, unit of direction, subordinasi of individual interest the common good, dan remuneration dan centralization and decentralization. Selanjutnya ada the hierarchy, order, equity, stability of staff, initiative, esprit de corps. Nah, yang terakhir itu ada prinsip-prinsip administrasi menurut Max Weber, yang dimana ada yang pertama itu adanya pembagian kerja atau spesialis kerja, yang kedua adanya hierarki posisi, di mana setiap posisi bawahan dikontrol dan diawasi oleh atasan itu atau disebut dengan rantai perintah. Selanjutnya ada aturan formal dan regulasi, di mana ini lebih mengatur perilaku pekerja secara sama rata, menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja, dan juga mengurangi ketidakpastian performa kerja, di mana hubungannya interpersonal tidak ada kaitan emosional antara atasan dan bawahan, serta menjamin kejelasan posisi. Nah, di mana kompetensi khusus dan latihan juga merupakan kriteria utama kedudukan administratif, di mana kriteria seleksi yang ketat dan tidak ada pengangkatan perintah secara suka-suka. Selanjutnya ada memperkerjakan karyawan berdasarkan kompetensi, di mana kenyataannya pada saat ini biasanya hal tersebut dilakukan saat baru membuka lowongan apabila kompetensi pekerja yang diterima itu tidak sesuai dengan bidangnya, diberikan pelatihan atau bekal terlebih dahulu agar bisa menunjang ke depannya. Nah, kali itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan maaf, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.